Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share, matur nuwun. Sebentar lagi aku akan sampai di Padepokan Sekar Jagad. Mudah-mudahan matahari belum tenggelam, kata Rangkut dalam hati. Rangkut pun masih menjalankan kudanya, mendaki di jalan yang terjal, sempit dan berbelok tajam. Untung saja saat ini musim kemarau. Kalau saat ini musim penghujan, jalan terjal ini pasti licin sekali. Kelihatannya hampir sampai. Tempat Padepokan berada di bawah telaga, di lereng Gunung Lawu, kata Rangkut sambil terus menjalankan kudanya. Beberapa saat kemudian kudanya pun masuki gerbang halaman Padepokan Sekar Jagad. Kemudian Rangkut pun turun dari kudanya, lalu kudanya dituntun masuk ke dalam padepokan. Ketika baru berjalan berapa langkah, dilihatnya seorang pemuda sedang membawa sebuah bumbung besar yang berisi air. Ketika melihat Rangkut, pemuda itu pun berhenti dan kemudian berjalan mendekati Rangkut. "Kisanak cantrik di sini?" tanya Rangkut setelah berhadapan dengan pemuda itu. "Ya," jawab cantrik itu sambil mandang Rangkut. "Kisanak, Panembahan Sekar Jagad ada di Padepokan?" tanya Rangkut. "Ada, Panembahan sedang disanggar. Kisanak berasal dari mana?" tanya cantrik itu. "Tolong sampaikan kepada Panembahan Sekar Jagad. Saya bernama Rangkut, berasal dari Jipang. Ada pesan dari Ki Mataun untuk Panembahan Sekar Jagad," kata Rangkut. "Baik, akan saya sampaikan pada Panembahan. Ki Rangkut menunggu di depan saja," kata cantrik itu sambil meletakkan bumbungnya. Lalu ia pun berjalan menuju sebuah rumah yang berada di atas tanah yang tinggi. Matahari semakin turun ke cakrawala barat, langit pun semakin redup. Ketika cantrik itu keluar dan menghampiri ke arah Rangkut, "Ki Rangkut, dipersilahkan membersihkan diri dulu. Setelah itu silakan menemui Panembahan Sekar Jagad di ruang dalam. Kudanya nanti biar saya yang merawat," kata cantrik itu. Lalu ia pun meminta tali kendali kuda dan menuntunnya, lalu mengikatnya di sebuah pohon. "Kisanak, padepokan ini seperti kelihatan sepi. Berapa orang murid perguruan Sekar Jagad?" "Murid perguruan Sekar Jagad lebih dari 50 orang. Sekarang mereka semuanya sedang berlatih di hutan di sebelah telaga," kata cantrik itu. Mereka berdua menuju ke sebuah bangunan dan cantrik itu pun menunjukkan kepada Rangkut tempat untuk membersihkan diri. "Sumurnya di belakang," kata cantrik. Tangannya lalu menunjuk ke arah sumur di belakang bangunan. Agak lama Rangkut membersihkan dirinya. Gelap menyelimuti lereng Gunung Lawu. Udara dingin terasa menusuk tulang. Rangkut pun berjalan menuju ke sebuah ruangan yang diterangi oleh sebuah lampu minyak. Ketika Rangkut berada di depan pintu, terdengar suara dari dalam ruangan. "Masuklah Rangkut." Rangkut pun kemudian masuki ruangan, dan di dalam ruangan ada seorang laki-laki yang duduk di sebuah ambet. Seorang laki-laki yang sudah tua, sorot matanya tajam, berambut putih panjang hingga menyentuh pundak, berjenggot panjang berwarna putih, memakai pakaian berwarna gelap, memakai ikat kepala berwarna hitam. "Duduklah Rangkut," kata Panembahan Sekar Jagad, suaranya masih keras.
Rangkut pun duduk lalu terdengar suara Panembahan. "Bagaimana kabarmu, Rangkut? Selamat?" "Atas doa restu Panembahan, saya selamat," jawab Rangkut. "Bagaimana kabar anak Mas Penangsang dan adikku Mataun?" "Semua baik, Panembahan," jawab Rangkut. "Kabar apa yang kau bawa dari Jipang, Rangkut?" tanya Panembahan Sekar Jagad. "Panembahan, sebentar lagi Raden Penangsang akan diwisuda menjadi Adipati Jipang," kata Rangkut. Lalu ia pun bercerita tentang pembangunan dalam kadipaten dan ruang Paseban yang saat ini sedang kekurangan tenaga. "Lalu apa pesan Mataun kepadaku?" tanya Panembahan Sekar Jagad. "Paman Mataun dan Raden Penangsang mohon bantuan Panembahan Sekar Jagad untuk mengirim murid-murid perguruan Sekar Jagad sebanyak 30 orang untuk ikut membantu pembangunan dalam Kadipaten Jipang," kata Rangkut. "30 orang?" tanya Panembahan Sekar Jagad. "Ya Panembahan, 30 orang." "Baik Rangkut, silahkan kau istirahat di ruang yang telah disediakan Cantrik. Malam ini permintaan Raden Penangsang akan aku pertimbangkan. Besok pagi kita lanjutkan pembicaraan ini," kata Panembahan Sekar Jagad. "Terima kasih Panembahan." Lalu Rangkut pun keluar menuju ruang yang telah disediakan untuknya. Malam itu lereng Gunung Lawu diselimuti kabut. Udara terasa dingin menusuk tulang. Di luar padepokan, seluruh hutan terlihat gelap, tidak terlihat adanya sinar. Hanya kerlip bintang yang kadang-kadang terlihat menerobos di sela daun-daun pepohonan. Keesokan harinya, suasana padepokan menjadi ramai. Murid-murid perguruan Sekar Jagad baru saja kembali dari berlatih ilmu kanuragan di dalam hutan dekat sebuah telaga di lereng Gunung Lawu. Setelah Rangkut membersihkan dirinya, seorang cantrik datang kepadanya, menyuruhnya menghadap Panembahan di ruang dalam. Rangkut pun kemudian berjalan menuju ruang dalam tempat Panembahan Sekar Jagad menerimanya tadi malam. Dan ketika Rangkut tiba di depan ruangan Panembahan, maka ia pun disuruh masuk oleh Panembahan. Ketika Rangkut masuk ke ruangan, suasana masih seperti kemarin. Di dalam ruangan, Panembahan Sekar Jagad sedang duduk di sebuah amben. Panembahan tua berambut putih yang panjangnya sebau dibiarkan terurai, berjenggot putih, berpakaian dan memakai ikat kepala warna gelap. "Duduklah Rangkut," kata Panembahan. Rangkut pun kemudian mengambil sebuah dingklik yang berada di sudut ruangan dan ia pun duduk di situ. "Cantrik," panggil Panembahan pada seorang cantrik yang menunggu di luar. Seorang cantrik masuk ke ruangan lalu Panembahan pun berkata, "Panggil Soreng Rono, suruh dia datang kemari sekarang." Cantrik itu pun berjalan keluar ruangan dan tak lama kemudian masuklah seorang murid utama Panembahan Sekar Jagad yang sudah dianggap sebagai pemimpin dari murid-murid perguruan di lereng Gunung Lawu itu. "Kau Soreng Rono, duduklah," kata Panembahan, mempersilahkan Soreng Rono duduk di dingklik. "Soreng Rono, tadi malam Rangkut baru datang dari Jipang. Ada permintaan dari Raden Penangsang dan adik seperguruanku Ki Mataun supaya kita mengirim 30 orang untuk membantu pembangunan dalam kadipaten. Dan setelah semalam saya pertimbangkan, permintaan Raden Penangsang akan aku penuhi, tetapi dengan sebuah syarat." "Apa syaratnya Panembahan?" tanya Soreng Rono. "Kita akan mengirim 30 orang, tetapi orang-orang dari perguruan Sekar Jagad semuanya harus diangkat menjadi prajurit Jepang tanpa melalui pendadaran," kata Panembahan Sekar Jagad. "Kalau semua murid-murid perguruan Sekar Jagad berangkat ke Jipang, lalu bagaimana dengan padepokan ini Panembahan?" tanya Soreng Rono yang mengkhawatirkan padepokannya menjadi sepi. "Kalau sebagian besar murid-murid perguruan Sekar Jagad nanti menjadi prajurit Jipang, maka nanti akan ada lagi pemuda-pemuda yang datang ke padepokan ini yang ingin menjadi murid perguruan Sekar Jagad,"
kata Panembahan Sekar Jagad. Nah Rangkut, kau berangkatlah ke Jipang terlebih dahulu. Mumpung masih pagi, besok sebanyak 30 orang murid-murid perguruan Sekar Jagad akan berangkat ke Jipang dipimpin oleh Sorengrono. Jangan lupa kau bilang kepada Raden Penangsang 30 orang itu supaya diangkat menjadi prajurit Kadipaten Jipang, kata sang Panembahan. Baik Panembahan, jawab Rangkut. Masa depan Jipang kelihatannya cerah. Siapa tahu nanti ada beberapa murid perguruan Sekar Jagad yang diangkat menjadi tumenggung di Jipang, kata Panembahan. Mendengar perkataan Panembahan Sekar Jagad, Rangkut pun mengangkat mukanya sambil bergumam. Di dalam sebuah kerajaan, pangkat tumenggung bisa saja ada 6 atau 7 orang. Saya mohon pamit Panembahan, kata Rangkut. Setelah ini saya akan terus pulang ke Jipang. Rangkut pun kemudian pamit untuk ke ruangannya semula, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan lagi pulang ke Jipang. Cantrik, panggil Panembahan Sekar Jagad. Cantrik pun masuk ke dalam ruangan menanti perintah Panembahan. Kau urus semua keperluan Rangkut yang mau pulang ke Jipang, kata Panembahan. Baik Panembahan, jawab Cantrik, dan ia pun berjalan menuju ruangan tempat Rangkut tidur tadi malam. Lalu kepada Sorengrono, Panembahan Sekar Jagad memerintahkan, nanti sore kumpulkan semua murid perguruan Sekar Jagad. Aku akan berbicara kepada mereka. Baiklah Panembahan. Lalu Sorengrono pun berjalan keluar dari ruangan Panembahan Sekar Jagad. Matahari terus manjat naik di langit sebelah timur. Seekor kuda perlahan-lahan menuruni jalan berbatu yang berada di lereng Gunung Lawu menuju arah utara. Penunggangnya Rangkut saat ini dalam perjalanan pulang ke Jipang. Setelah permintaan yang disampaikannya disanggupi oleh Panembahan Sekar Jagad. Kenapa Panembahan mau mengirim murid-muridnya untuk membantu Jipang tetapi mengajukan sebuah syarat? Kata Rangkut dalam hati. Biarlah, itu urusan Raden Penangsang dan Ki Metaun, kata Rangkut dalam hati. Matahari terus memanjat naik, semakin lama semakin tinggi. Ketika Rangkut sudah keluar dari daerah Gunung Lawu. Sementara itu di Pajang, pekerjaan babat alas masih terus dilakukan. Mereka meneruskan pekerjaan yang dilakukan kemarin. Tumpak, hari ini aku akan menengok pembuatan ompak di Pengging, kata Karebet pada Tumpak ketika mereka berbincang di depan sebuah gubuk. Silahkan, kata Tumpak. Berapa saat kemudian seekor kuda berlari dari Bulak Ombo menuju Pengging. Matahari semakin tinggi ketika seekor kuda yang berlari menuju Pengging telah meninggalkan Pajang jauh di belakang. Penunggang kuda itu, Karebet, memang tidak tergesa-gesa. Apalagi dari Pajang ke Pengging tidak begitu jauh. Ketika kuda itu masuki desa Pengging, desa kelahirannya, maka Karebet pun merambat lari kudanya. Dan ketika sampai di jalan bercabang, maka Karebet pun mengambil jalan yang menuju ke rumahnya, bukan jalan yang menuju rumah Truno Ompak, di dekat jalan yang menuju Umbul Pengging. Pelan-pelan kuda Karebet berjalan menuju rumahnya, rumah ayahnya, Kebu Kenongo yang disebut juga Ki Ageng Pengging. Rumah yang saat ini hanya ditunggu oleh seorang laki-laki tua, pembantu ayahnya yang setia, Ki Purwo. Di desa Pengging, rumah Ki Ageng Pengging adalah termasuk rumah yang berukuran cukup besar. Rumah itu jarang ditengok oleh Karebet maupun oleh siwonya Kebu Kanigoro, yang tidak diketahui di mana tempat tinggalnya sekarang. Kuda Karebet berjalan memasuki halaman rumahnya, halaman yang luas sesuai dengan rumah peninggalan ayahnya yang besar. Di depan pendopo Karebet berhenti, belum juga Karebet turun dari kuda. Maka dari samping rumah keluar orang tua yang menjaga rumah, menyambutnya dengan suara bergetar.
Aku dengar kau akan diangkat menjadi Adipati Pajang, Ger Karebet. Karebet pun segera turun dari kudanya dan sambil tersenyum ia pun menjawab, Siwo mendengar dari siapa? Kabar ini sudah menyebar, setiap orang Pengging sudah tahu kalau Angger akan menjadi Adipati Pajang. Kemarin Trunompak woro-woro ke semua penduduk Pengging, kata Ki Purwo. Karebet menganggukkan kepalanya, ya wo, memang aku akan diangkat sebagai Adipati Pajang. Berarti yang dikatakan Trunompak itu benar, kata Ki Purwo. Ya, kata Karebet. Lalu ia pun melanjutkan, kalau Siwo Kebukanegoro kapan terakhir datang kemari? Beberapa saat setelah Angger pergi dari Pengging beberapa condro yang lalu, anak Mas Kanegoro memang pernah kemari. Tetapi sampai sekarang tidak pernah kemari lagi, kata Ki Purwo bercerita. Karebet pun naik ke pendopo diikuti oleh Ki Purwo, pembantu ayahnya yang setia itu. Aku ambilkan air, Ngger. Tidak usah, wo. Aku cuma sebentar. Nanti aku akan ke rumah Trunompak, kata Karebet sambil duduk di pendopo diikuti oleh pembantu ayahnya. Ya, Trunompak bilang kalau ia buat banyak ompak untuk dalam kadipaten di Pajang, kata pembantunya. Ia buat ompak bersama dengan beberapa orang dari Pajang, kata Karebet. Lalu selama beberapa saat mereka berdua berbincang di pendopo, sampai akhirnya Karebet pun pamit akan pergi ke rumah Trunompak. Setelah berpamitan, Karebet segera berada di punggung kudanya dan menjalankannya menuju rumah Trunompak di dekat Umbul Pengging. Karebet yang sudah tahu letak rumah Trunompak menjalankan kudanya berbelok di suatu halaman yang banyak. Terdapat satu batu tergeletak di sudut halaman yang akan dibuat menjadi ompak. Di halaman di samping rumah terdapat beberapa kuda yang diikat di beberapa tonggak yang tertanam rapi. Di bawah pohon, Trunompak bekerja menatah batu menjadi ompak, dibantu Wuragil, Joko Wilo, dan beberapa orang Pajang yang sudah terampil membuat ompak. Trunompak, Wuragil, dan Joko Wilo yang melihat Karebet mendatanginya, lalu mereka pun berdiri menyambutnya. Karebet pun segera turun dari kudanya, lalu kendali kudanya diminta oleh Joko Wilo untuk ditambatkan bersama kuda-kuda yang lain. Selamat datang calon Adipati Pajang, kata Trunompak sambil tertawa. Karebet pun tertawa, lalu mereka pun duduk bersama di bawah pohon di halaman depan. Sudah ada berapa ompak yang sudah jadi, kata Karebet ketika melihat beberapa ompak yang sudah jadi. Ya, kata Trunompak, 3-4 pasar lagi semua ompak yang dibuat sudah selesai dikerjakan. Kalau semuanya sudah selesai dikerjakan, ompaknya bisa diangkut ke Pajang dengan menggunakan pedati. Nanti pedatinya bisa mengangkut ulang 3-4 kali, kata Karebet. Masih agak lama, 3-4 pasar lagi, kata Truno, ompak, sambil meneruskan pekerjaannya. Karebet pun kemudian ikut bekerja membuat ompak dipinjamnya tatah batu milik Trunompak. Lalu Karebet pun ikut menatah batu yang berasal dari muntahan Gunung Merapi ketika meletus. Matahari bergerak terus ke barat. Di halaman rumah Trunompak beberapa orang masih sibuk membuat ompak. Sementara itu di sebelah utara Gunung Lawu, seekor kuda berderap ke arah utara. Meninggalkan debu-debu di belakang kakinya, Gunung Lawu sudah jauh ditinggalkan di belakangnya. Setelah hari menjadi gelap, aku baru sampai di Jipang, kata penunggangnya. Rangkut abdi setia dari Aryo Penangsang. Senja telah menjelang, perlahan-lahan Rangkut pun semakin mendekati Jipang. Gelap telah menyelimuti bumi Jipang ketika seorang pembantu di rumah Penangsang menyalakan api di tempat gerabah kecil yang diisi dengan minyak lemak binatang. Nyala api yang lemah menggapai sinarnya menyentuh wajah 3 orang yang sedang duduk di ruang dalam. Paman Mataun dan Ko Mataram, kata Penangsang pada 2 orang yang sedang duduk di depannya.
Ki Metaun dan adiknya Arya Mataram. Ki Metaun dan Arya Mataram menundukkan kepalanya. Mereka siap mendengarkan perkataan calon Adipati Jipang, Arya Penangsang. Ternyata kita memang kekurangan tenaga. Kalau kita hanya mengandalkan tenaga dari Ki Kerto dan kawan-kawannya, meskipun dibantu oleh puluhan rakyat Jipang yang gugur gunung, kelihatannya 6 condro kita baru selesai membuat 2 buah bangunan itu, kata Arya Penangsang. Ya Raden, kata Ki Metaun, aku sangat mengharapkan bantuan dari Panembahan Sekar Jagad untuk mengirim orangnya kemari, kata Penangsang. Ya Raden, kalau ada 30 orang lagi maka pembuatan dalam kadipaten dan ruang paseban bisa selesai tepat waktu, kata Ki Metaun. Setelah berkata demikian, telinga Ki Metaun dan Arya Penangsang yang tajam mendengar derap kuda yang berlari mendekat ke rumahnya. Mataram, kata Penangsang, coba kau lihat siapa yang berkuda menuju kemari. Arya Mataram pun kemudian bangkit berjalan keluar ruangan, lalu ia pun turun dari pendopo dan berdiri di halaman rumah menunggu penunggang kuda yang sedang menuju ke rumahnya. Seekor kuda dengan penunggang yang sudah dikenalnya masuk ke halaman rumah. Lalu penunggangnya turun dan mengikat kudanya pada tonggak yang ada di samping rumah. Rangkut, kau sudah ditunggu Kakang Mas, Arya Penangsang, kata Arya Mataram pada penunggang kuda itu. Ya Raden, kata Rangkut, dan setelah mencuci kakinya, mereka berdua pun naik ke pendopo lalu berjalan menuju ruang dalam. Rangkut, duduklah, kata Penangsang ketika Rangkut sudah berada di ruangan. Rangkut pun kemudian duduk di depan Penangsang. Bagaimana hasil dari perjalananmu ke Gunung Lawu? Tanya Arya Penangsang. Ya Raden, saya telah bertemu dengan Panembahan Sekar Jagad dan sang Panembahan pun telah menyetujui permintaan Raden, kata Rangkut. Bagus, kata Penangsang. Panembahan mau membantu Jipang tapi ada syaratnya, kata Rangkut. Memakai syarat? Tanya Penangsang. Kemudian Rangkut pun bercerita tentang pertemuannya dengan Panembahan Sekar Jagad di lereng Gunung Lawu. Jadi Panembahan Sekar Jagad mau membantu kalau aku mengabulkan permintaannya, tanya Penangsang dengan suara bergetar. Ya Raden, jawab Rangkut sambil menundukkan kepala. Jadi aku disuruh menuruti kemauan Panembahan Sekar Jagad untuk menerima 30 orang murid perguruan Sekar Jagad sebagai prajurit Jipang tanpa pendadaran, kata Penangsang dengan keras. Mataun lalu mengangkat mukanya. Ia pun terkejut ketika dilihatnya wajah Penangsang merah membara. Tangannya bergetar. Rangkut, teriak Penangsang keras dengan suara bergetar. Rangkut yang berada di depannya terkejut sehingga ia pun hampir terloncat dari tempat duduknya. Rangkut, kalau aku menolak isyarat dari Panembahan Sekar Jagad, dia mau apa? Kata Penangsang dengan suara yang bergetar. Rangkut pun tidak berani menjawab, dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Sabar Raden, kata Mataun. Sabar Kakang Mas, kata Arya Mataram. Sabar Raden, kita harus bisa berpikir jernih. Permintaan Panembahan Sekar Jagad supaya murid-murid perguruan Sekar Jagad dijadikan sebagai prajurit adalah sangat menguntungkan bagi Jipang, kata Mataun menyabarkan Penangsang. Arya Penangsang diam saja, mukanya masih bersemu merah dan ia pun membiarkan Mataun berbicara terus. 30 orang murid perguruan Sekar Jagad akan menjadi prajurit pilihan Kadipaten Jipang. Alangkah kuatnya murid-murid yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, terutama Soreng Rono, Soreng Pati, Soreng Yudo, dan beberapa soreng-soreng yang lain bersedia berada di bawah perintah Raden Penangsang, kata Mataun. Kalau sekarang dengan kekuatan 30 orang prajurit Jipang, kita menyerang Kalinyamat atau menyerang Prawoto, maka kedua daerah itu akan jatuh ke tangan kita, kata Mataun menjelaskan perlahan-lahan. Wajah merah Penangsang telah memudar. Kemarahannya sedikit demi sedikit telah reda
telah mendengar beberapa pertimbangan yang telah diberikan oleh abdi setianya Mataun. Pangeran Hadiri ataupun Pangeran Aryo, bahkan Karebet yang sekarang berada di Pajang, tak akan mampu mengimbangi kekuatan prajurit pilihan Jipang, kata Mataun menjelaskan. Dengan tambahan 30 orang prajurit pilihan, Jipanglah yang terunggul dalam perbandingan jumlah dan kemampuan prajurit. 30 orang itu nanti akan menjadi prajurit yang waktunya bersamaan dengan terbentuknya Kadipaten Jipang. Maka kalau nanti kita mengadakan pendadaran prajurit Jipang, merekalah yang akan bertugas melatih para prajurit baru, kata Mataun. Raut muka Penangsang pun telah kembali seperti semula. Warna merah di wajahnya sudah hilang, kemarahannya pun bagai awan hitam yang tertiup angin. Hilang tak berbekas. 30 prajurit pilihan Jipang yang mempunyai kemampuan kanuragan yang tinggi nanti akan berada di bawah perintah Raden Penangsang, kata Mataun. Aryo Penangsang pun menganggukkan kepalanya. Dia pun bisa menerima saran dari abdi setianya Mataun. Ya Paman, Mataun, kau benar. Aku terima 30 orang murid perguruan Sekar Jagad sebagai prajurit Jipang, kata Penangsang, yang akhirnya menuruti saran dari Mataun. Ya Raden, memang itulah keputusan yang terbaik, jawab Mataun yang tersenyum senang karena sarannya diterima junjungannya. Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan para prajurit pilihan Jipang Panolan adalah tugasmu, Paman Mataun, perintah Aryo Penangsang kepada abdi setianya yang mempunyai kemampuan olah kanuragan yang tinggi. Ya Raden, meskipun mereka saat ini adalah murid perguruan Sekar Jagad, tetapi nanti kalau mereka telah menjadi seorang prajurit, mereka masih perlu mendapat bimbingan keterampilan keprajuritan, kata Mataun. Rangkut, kata Penangsang. Ya Raden, kata Rangkut. Kapan 30 orang murid perguruan Sekar Jagad akan berangkat dari Gunung Lawu? Tanya Penangsang. Besok pagi setelah fajar, kata Rangkut. Sekitar menjelang tengah malam mereka akan sampai di Jipang. Rangkut, kau persiapkan segala sesuatu untuk menyambut mereka. Keperluan untuk tidur dan makan mereka, perintah Penangsang. Baik Raden, jawab Rangkut. Aryo Penangsang menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata, Nah, kau sekarang boleh istirahat dulu. Baik Raden, kata Rangkut, dan dia pun segera keluar dari ruang dalam, meninggalkan Penangsang, Mataun, dan Aryo Mataram yang masih berbincang. Sementara itu di tempat lain di sekeliling perapian yang menyala di depan gubuk di Bola Ombo Pajang, Karebet sedang berbincang dengan Majasto, Wuragil, serta 2 orang tua yang baru datang ke Pajang sore tadi. 2 orang tua itu datang dengan menuntun 2 ekor kuda yang membawa beban berisi beberapa bahan pangan. Anak Mas Karebet, nanti malam kami akan langsung pulang ke Butuh dan Ngerang, kata salah seorang dari orang tua itu. Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang, mengapa begitu cepat pulang? Kata Karebet. Kami tidak bisa banyak membantu, tenaga kami sudah tua, kata Ki Ageng Ngerang sambil tertawa. Karebet pun ikut tertawa dan Majasto pun menjawab, Aku pun sudah tua, di sini pun aku cuma ikut makan saja. Semuanya tersenyum mendengar canda dari Majasto. Saat kemudian tukang adang pun datang dan mempersilahkan mereka untuk makan malam. Dengan menggunakan sebuah pincuk, maka mereka pun makan nasi dengan ikan asin ditambah sambal lombok hijau. Nikmat sekali makan di depan perapian, kata Wuragil. Menjelang wayah sepi wong, Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang pamit akan pulang ke rumahnya. Terima kasih Ki Ageng berdua, terima kasih atas bantuan bahan makanannya pada Pajang, kata Karebet. Ya, 2 ekor kuda itu biar di sini saja, bisa untuk keperluan Kadipaten Pajang, kata Ki Ageng Butuh. Terima kasih, kata Karebet kepada kedua orang saudara seperguruan, sekaligus dulur Sinoroedi ayahnya, Ki Ageng Pengging.
Setelah pamit kepada semua orang yang ada di gubuk, maka Ki Ageng Butuh dan Ki Ageng Ngerang pun kemudian melangkah meninggalkan Bulak Obo, kembali ke desa Butuh dan Ngerang. Malam itu gelap menyelimuti bumi Pajang, kota Raja Demak, Kalinyamat, Prawoto, dan Jipang. Hanya suara binatang-binatang malam yang terdengar nyaring tanpa henti. Hampir semua penghuninya telah dibuai mimpi, lelah setelah seharian bekerja keras. Bulan pun masih terlihat di langit bersama ribuan bintang-bintang.